Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini ada saya Wita Yusdiana sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Juga ada teman saya Laila Amalia Soleha. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai promosi dan juga pemasaran pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Laila Amalia Soliha yang akan menyampaikan materi mengenai pemasaran pendidikan. Kepadanya disilakan. Baik, untuk pertama di sini dijelaskan bahwasanya pendidikan adalah produk jasa non-profit. Pendidikan adalah produk jasa yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang bersifat non-profit, sehingga hasil dari pendidikan tersebut bersifat tidak kasat mata. Dan ketika melihat lembaga pendidikan itu sendiri, di sini dijelaskan bahwasanya lembaga pendidikan adalah suatu organisasi produksi yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para konsumen. Maka dapat diperjelas kembali bahwasanya lembaga pendidikan adalah suatu organisasi yang apabila produsen tidak mampu memasarkan hasil dari produksinya, dalam hal ini adalah suatu jasa pendidikan, dikarenakan mutunya yang tidak dapat memuaskan para konsumen ataupun peserta didik, maka produksi jasa yang ditawarkan tidak laku. Artinya, lembaga pendidikan yang memproses jasa pendidikan tidak mampu untuk memuaskan user education sesuai dengan keinginan pasar, bahkan lembaga pendidikan tersebut tidak akan berlaku untuk terus bertahan. Selanjutnya adalah pemasaran pendidikan. Di sini dijelaskan bahwasanya pemasaran pendidikan merupakan sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dalam bidang pendidikan. Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial, di mana dalam etikanya pemasaran dalam dunia pendidikan adalah untuk menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebagai produk jasa yang merupakan sesuatu yang tidak berwujud atau tidak kasat mata, akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik, di mana proses yang terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang mempunyai sifat tidak mengakibatkan perpindahan hak ataupun kepemilikan. Lalu ada konsep pemasaran dalam pendidikan. Setelah mengetahui pengertian pemasaran pendidikan secara umum, maka kita akan memperinci lagi dalam pengertian pemasaran pendidikan menurut para ahli. Yang pertama adalah Kotler. Kotler mengemukakan bahwasanya pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial, baik oleh individu atau kelompok, untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan penawaran pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain. Lalu ada dari John R. Silber yang mengemukakan bahwasanya etika marketing dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan membentuk watak secara menyeluruh. Hal itu karena pendidikan sifatnya lebih kompleks, yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, hasil pendidikan yang mengacu jauh ke depan, membina kehidupan warga negara, generasi penerus ilmuwan di kemudian hari. Lalu pemasaran pendidikan, pemasaran dan promosi pendidikan identik dengan kepuasan pelanggan atau kepuasan pelanggan pendidikan yang kita ketahui sebagai peserta didik itu. Kepuasan pelanggan pendidikan dapat diketahui melalui beberapa faktor, seperti yang pertama ada karakteristik barang dan jasa, di mana karakteristik barang dan jasa ini dikenal dengan staf pengajar yang kompeten, hubungan dengan lembaga-lembaga luar,
nama sekolah yang dikenal. Yang kedua ada emosi pelanggan. Emosi pelanggan ini dikenal dalam emosi pelanggan yang berkaitan dengan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Yang ketiga, atribut pendukung. Atribut pendukung promosi di bidang jasa pendidikan ini seperti lulusan yang dihasilkan dan prestasi-prestasi yang peserta didik capai ataupun sekolah capai. Yang keempat adalah ada biaya, waktu, energi, dan fisik. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari pemasaran pendidikan. Tujuan dari pemasaran pendidikan sendiri antara lain yang pertama memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. Yang kedua ada meningkatkan minat dan keterkaitan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. Yang keempat adalah membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain. Selanjutnya ada memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Yang terakhir ada menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Untuk materi selanjutnya yaitu strategi pemasaran dalam pendidikan. Yang pertama adalah strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi dalam PPT dituliskan bahwasanya strategi yang memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. Diferensiasi strategi merupakan adalah diferensiasi yang mempunyai cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar. Strategi ini adalah strategi yang menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara apa yang kita tawarkan dengan yang orang lain miliki. Sehingga strategi ini digadang-gadang dapat untuk meningkatkan ataupun menghasilkan sesuatu yang lebih daripada strategi yang lain. Selanjutnya adalah strategi pemasaran keunggulan biaya. Strategi keunggulan biaya adalah strategi yang mengefisienkan seluruh biaya produksi sehingga menghasilkan produk atau jasa yang bisa dijual lebih murah dibandingkan jasa yang dijual oleh pesaing. Strategi harga murah ini fokusnya tentu pada harga. Jadi biasanya produsen tidak terlalu peduli dengan berbagai faktor pendukung dan produk. Tetapi harga itu lebih penting. Yang penting harganya itu dapat menarik minat konsumen dalam penjualan produk. Dan jadi intinya dari strategi ini adalah menjual jasa dengan harga yang lebih murah kepada konsumen. Selanjutnya adalah fokus. Fokus adalah strategi menggarap suatu target market khusus. Strategi fokus biasanya dilakukan untuk produk ataupun jasa yang memang mempunyai karakteristik khusus. Beberapa produk misalnya hanya fokus ditargetkan untuk kaum muslim sehingga semua produknya memberikan benefit dan fungsi yang disesuaikan dengan aturan Islam. Selanjutnya adalah strategi identifikasi pasar. Identifikasi pasar merupakan sebuah strategi penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar, termasuk atribut-atribut pendidikan yang menjadi kepentingan dari konsumen pendidikan. Lalu ada strategi komunikasi pemasaran, di mana komunikasi pemasaran ini merupakan publikasi prestasi oleh media independen seperti berita dalam media massa. Untuk penerapan pemasaran dalam pendidikan, penerapan pemasaran dalam pendidikan adalah untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan pendidikan. Ketika berbicara tentang kepuasan, maka kita harus menyadari bahwa kepuasan antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Artinya kepuasan itu berurusan dengan beberapa hal. Pemasaran pendidikan dapat dilakukan melalui promosi
dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk-produk sekolah, meningkatkan minat dan keterikatan masyarakat tentang produk sekolah, membedakan produk sekolah dengan produk sekolah lainnya, dan memberi penekanan nilai lebih. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lela yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya mengenai promosi pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, promosi pendidikan itu merupakan suatu kegiatan di mana adanya memperkenalkan, menawarkan mutu, visi, misi, maupun tujuan dari sebuah sekolah kepada konsumen yang berupa masyarakat ataupun orang tua murid. Nah, di PPT dijelaskan ya, bahwasanya promosi pendidikan itu yaitu adanya memperkenalkan mengenai sekolah, suatu lembaga pendidikan gitu kan kepada masyarakat umum. Nah, menurut John R. Sieber dari tim dosen administrasi pendidikan yang menyebutkan bahwasanya promosi pendidikan itu harus ada etikanya. Nah, di mana harus menghindari yang namanya ketidakjujuran. Soalnya banyak juga kan di zaman sekarang di mana dalam melakukan promosi sekolah itu tidak jujur. Nah, banyak yang dilebih-lebihkan gitu, diagul-agulkan. Nah, hal tersebut nantinya itu dapat merugikan konsumen sehingga dalam melakukan promosi pendidikan itu sendiri harus dilengkapi dengan adanya kualitas, kecerdasan, dan juga karakter yang baik. Nah, berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya promosi pendidikan itu terkait bagaimana memasarkan serta menawarkan mutu layanan pendidikan yang ada dalam suatu lembaga pendidikan kepada masyarakat secara meluas sehingga nantinya itu pendidikan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan juga akan menghasilkan generasi penerus ilmuwan bangsa. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya mengenai tujuan promosi pendidikan. Menurut Bu Hori Alma mengatakan bahwasanya tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan juga membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Nah, jadi tujuan utama dari promosi itu adalah untuk menginformasikan, mempengaruhi, membujuk, serta mengingatkan pelanggan mengenai perusahaan dan bauran pemasarannya. Nah, maksudnya itu di sini seperti dalam menginformasikan. Nah, menginformasikan di sini itu bisa dalam menginformasikan sekolah mengenai keberadaan sekolah tersebut itu di mana lokasinya gitu. Terus menginformasikan mengenai bagaimana fasilitas sekolah yang ada, akreditasinya itu apa gitu, bagaimana sarana prasarananya. Nah, kalau membujuk di sini, membujuk pelanggan sasaran yaitu atau konsumen gitu kan, yaitu mengenai, mengubah persepsi masyarakat mengenai sekolah tersebut gitu kan. Kemudian bagaimana mereka itu mengajak para konsumen itu. Nah, yang slide selanjutnya yaitu implementasi pemasaran dan juga promosi pendidikan. Next slide lah. Nah, implementasi dari pemasaran dan juga promosi pendidikan itu seperti adanya periklanan, penjualan pribadi, dan juga humas atau publisitas. Nah, periklanan di sini itu dapat berbentuk seperti sekolah yang memasang spanduk atau baliho gitu kan, seperti sekolah yang membuat grup di sekolah atau di akun sosial medianya seperti Facebook ataupun website. Nah, mungkin kalau sekarang di masa pandemi dalam melakukan pengiklanan itu banyaknya emang banyak menggunakan media sosial gitu kan. Yang selanjutnya yaitu mengenai penjualan pribadi atau personal selling. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan, pihak sekolah akan berkomunikasi secara langsung dengan si konsumen tersebut yang akan bersekolah. Nah, kalau untuk ini, jadi dalam melakukan promosi pendidikan itu antara konsumen ataupun audiens melakukan kontak langsung gitu, antara pihak sekolah dengan konsumen itu langsung ada di tempat gitu, sehingga akan mudah dalam melakukan promosinya karena pembicaraan yang dilakukan itu, ya bisa dikatakan kayak dari hati ke hati gitu.
Nah, yang terakhir yaitu humas atau publisitas. Dalam hal ini sekolah itu melakukan promosi yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, seperti, mengadakan adanya acara camping bersama, mengadakan perlombaan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dan jadi dengan adanya hal-hal tersebut itu kan jadi, adanya pendekatan yang dilakukan secara langsung dengan adanya masyarakat, maka masyarakat itu akan melihat gitu kan dengan langsung mulai dari bagaimana sih, sikap dari setiap peserta didiknya nih gitu kan. Misalkan jika, ini baik, maka, nantinya anak saya juga disekolahkan di sini nih. Nah, kalau untuk publisitas itu bisa dengan cara tersebut. Yang selanjutnya mengenai permasalahan dalam pemasaran dan juga promosi pendidikan. Nah, dalam, pemasaran dan juga promosi pendidikan, pastinya terdapat permasalahan seperti dalam masa pandemi sekarang gitu kan, antara lembaga pendidikan dengan masyarakat itu ada pembatas. Jadi, dalam melakukan promosi ini tidak dapat dilakukan secara langsung seperti dulu dengan adanya sosialisasi. Jadi sekarang itu, seperti adanya pembatasan hubungan sosial. Nah, sehingga dengan adanya hal tersebut, dalam melakukan pemasaran dan juga promosi pendidikan itu, susah gitu kan dalam menemui ataupun mendapatkan peserta didiknya. Nah, solusinya itu seperti di masa pandemi ini, karena juga zaman semakin canggih, maka dalam melakukan promosi dan juga pemasaran pendidikan itu dapat dilakukan dengan melalui media sosial, seperti halnya membuat brosur, kemudian, menggunakan Facebook, IG gitu kan, ataupun aplikasi apapun itu dalam menyebarkan brosur tersebut. Nah, maka semua kalangan masyarakat itu dapat mengakses secara langsung dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun mereka berada gitu kan. Eee Sehingga, karena melalui media sosial, maka penyebaran promosi dan juga pemasaran pendidikan tersebut itu akan sangat tersebar secara luas dan juga, akan sangat dengan mudah gitu kan. Maka, tidak membutuhkan waktu yang lama gitu kan, sehingga, akan lebih efektif dan juga efisien. Eee, Terima kasih, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.